Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sampai saat ini kita semua bisa ada sampai saat ini kuat, sehat, itu semua berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saya mau terima kasih juga buat admin grup yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan renungan di malam hari ini. Walaupun hujan di luar, kedengaran hujan di luar, tapi saya yakin dan percaya tidak membatasi kehidupan kita untuk merenungi firman Tuhan. Jadi pada saat ini saya membagikan sebuah renungan singkat. Renungan yang saya ambil saat ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam satu ayat yang singkat ini ada beberapa hal yang saya ambil, yaitu yang pertama segala perkara. Segala perkara ini menyatakan segala sesuatu yang artinya bukan hanya hal kecil, tapi ini juga berarti hal besar. Karena ini berkata segala sesuatu, segala perkara. Berarti semua hal yang termasuk dalam segala perkara ini, maupun hal kecil, hal sedang, maupun hal besar. Nah, poin kedua yang saya ambil yaitu kutanggung. Dalam Filipi 4 ayat 13 ini kan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya, kutanggung itu kita memiliki kekuatan dan kemampuan sama seperti Paulus yang memiliki kemampuan. Berarti ketika Paulus mengatakan hal ini, berarti dia juga sanggup menghadapi perkara kecil maupun perkara besar. Nah, poin ketiga yang saya ambil di sini adalah di dalam, kata di dalam. Karena di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Berarti hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menanggung segala sesuatu. Kalau di luar dari Tuhan Yesus, berarti kita tidak bisa menanggung segala sesuatu. Nah, poin keempat yang saya ambil di sini adalah memberi kekuatan. Artinya di sini ketika kita membaca segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Memberi kekuatan itu berarti ada oknum lain, ada orang lain yang memberikan kita kekuatan, bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari orang lain. Dan siapa orang lain itu? Orang lain itu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus, Allah semesta alam. Jadi di sini dikatakan memberi kekuatan, artinya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Nah, teman-teman, di sini saya mau membagikan kesaksian sedikit kesaksian tentang kehidupan saya, khususnya dalam sekolah Alkitab Balikpapan. Saya kan sekolah di sana hanya 3 bulan karena saya sakit, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu saya itu sakit apa. Nah, saya itu sakit TBC, tuberkulosis apa gitu yang C-nya itu, pokoknya TBC yang bahaya. Itu disebutkan bahaya karena itu batuk berdarah. Jadi saat itu saya itu mengalami batuk darah, dan hanya saya dan teman saya saja yang tahu. Jadi saat itu saya merasa sedih, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu, merasa ingin protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan saya sakit itu ketika saya sedang bersekolah Alkitab. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari sekolah Alkitab, untuk selesaikan cepat sekolah saya di sekolah Alkitab, karena saya tidak mau untuk memberikan penyakit ini atau menularkan penyakit ini kepada teman-teman yang lain. Karena yang saudara tahu, yang teman-teman tahu, bahwa sakit penyakit ini kan bisa menular lewat batuk ataupun lewat apapun yang kita lakukan. Pokoknya membuat saya takut untuk menularkan hal ini, penyakit ini, kepada orang lain. Jadi saat itu saya memutuskan untuk keluar dari sekolah Alkitab, dan saya juga memikirkan baik-baik hal ini. Di sisi lain saya merasa sedih, tapi di sisi lain saya tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Selama saya menjalani pengobatan 6 bulan, minum obat 6 bulan untuk minum obat ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini tidak mampu. Tapi setelah saya membaca ayat ini, saya mendapatkan ayat ini yang dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia artinya segala perkara, maupun kita sakit, kita sehat, apapun itu yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, berarti kita sanggup menghadapinya kalau kita ada di dalam Dia, kalau hidup kita ada di dalam Dia, dan kalau Dia ada di dalam kita. Jadi saat itu saya hanya berpegang teguh pada firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pada saat itu saya sedang lemah, tapi saya tahu ketika saya lemah, Tuhan itu kuat. Ketika saya yang lemah, saya sakit, Tuhan itu yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada saya.
Itu sedikit kesaksian dari kehidupan saya ketika saya berada di sekolah Alkitab Balikpapan. Dan saat ini kita kembali ke ayat kita. Jadi di sini yang saya dapatkan, yang saya mau bagi ke teman-teman apa yang kita dapatkan dari ayat ini, yaitu Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas. Karena di sini dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berkehendak atas kehidupan kita. Sama seperti kesaksian saya ketika saya sakit, yang di dalam pikiran saya itu hanya apa, saudara? Hanya ketakutan, kecemasan, kepanikan, karena saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan sakit itu. Tapi ternyata saya bisa ada sampai saat ini, saya boleh kuat, saya boleh sehat, saya boleh sembuh. Itu semua berkat kekuatan Tuhan. Karena ketika saya sedang lemah, saya selalu berharap kepada Tuhan, saya taruh harapan saya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan saya kekuatan, saya bangkit kembali, dan saya boleh ada sebagaimana sampai saat ini. Nah, dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu tahu sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana keterbatasan kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Dan ternyata Tuhan itu mampu mengubahkan segala sesuatu. Seperti di sini, segala perkara. Berarti semua perkara yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kebebasan kepada kita. Nah, jadi di sini dipelajari bahwa kalau kita mau kuat, kita mau mampu, kita mau baik, jadi kita tuh harus ada di dalam Tuhan. Kita harus berada di dalam lingkungan kehidupan Tuhan. Kita harus ada di dalam hati Tuhan. Kita harus ada dalam kehidupan Tuhan. Dan kita harus taruh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus menyerahkan segala sesuatu yang kita cemaskan, yang kita panikkan, yang kita takutkan ke dalam tangan Tuhan. Karena segala perkara itu kita tahu, kalau kita taruh di dalam tangan Tuhan, semuanya pasti beres, semuanya pasti berhasil, semuanya pasti akan selesai dengan indah. Dan karena kita tahu Tuhan selalu memperkerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, rencananya selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang kita rencanakan. Dan saya ingat ada satu kata-kata yang mengatakan begini, lakukan apa yang kita bisa dan biarkan Tuhan lakukan apa yang kita tidak bisa. Jadi di sini ada 3 poin yang saya ambil, yaitu pertama, belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Belajarlah untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hal kedua yang saya ambil yaitu tidak ada masalah, tidak ada satupun masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Tidak ada, saudara. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Inilah sekian renungan singkat dari saya. Saya Gisela Tumigolung mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Tetap semangat. Sab 46, Tuhan Yesus memberkati.